Shalom Bapak Ibu serta teman-teman yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan di hari ini, Sabtu 26 April 2025. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan menggunakan pola pembacaan 4M yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia. Mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur kepadamu Bapa kalau hari baru masih menjadi anugerah yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami di hari ini. Saat ini ya Allah, kami hendak merenungkan firman lewat media YouTube ini. Kiranya Tuhan beri kami hikmat dan pengertian, agar ketika kami mendengar dan merenungkan bagian firman hari ini, kami dapat memahami isi hati Tuhan di dalamnya. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini saya, Pendeta Radot Simanjuntak, Gembala Sidang GKU Solo Gracia Sorong, bersama dengan istri, Rani Margareta Simbolon, akan menghantar kita sekalian untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Demikian firman Tuhan. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa melalui namanya. Tema perenungan firman hari ini adalah imanlah yang menyelamatkan. Apa sih tandanya bagi kita bahwa Yesus itu murah hati? Bicara kemurahan hati Allah lewat Yesus Kristus, tentu yang paling kita ingat adalah keselamatan yang dinyatakan oleh Allah lewat tersalibnya, matinya, bangkitnya Yesus Kristus dari antara orang mati. Keselamatan itu menjadi bukti otentik bagi kita umatnya bahwa kita berharga di matanya. Memang ada banyak ekspresi atau keyakinan akan keselamatan yang bisa kita lakukan. Misalnya dalam penggalan lirik lagu ini. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagu itu mengajak kita meyakini bahwa jalan menuju keselamatan adalah dalam Yesus. Atau kalau dalam kutipan beberapa ayat Alkitab, seperti contohnya dalam Lukas 2 ayat 29-30 misalnya menyatakan, sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Itu adalah tanda betapa Allah begitu mengasihi kita umatnya, maka Ia menyelamatkan kita. Menanggapi keselamatan dari Allah itu, kita sebenarnya bisa melakukan banyak hal. Misalnya, menjadikan Allah satu-satunya dalam hidup kita. Dan itu dimulai dari iman yang kita miliki di dalam Allah. Jadi, bagaimana caranya agar kita bisa bermurah hati seperti yang Yesus tunjukkan kepada umatnya? Murah hati diawali dari ketika seseorang memiliki kedekatan atau hubungan yang intim dengan sesamanya. Yesus murah hati kepada umatnya bukan hanya karena adanya kedekatan emosional kepada kita umatnya, melainkan Ia bersedia menjadikan kita yang terkasih sehingga Ia rela menanggung seluruh dosa kita. Maka ketika kita hendak bermurah hati kepada sesama kita, mari kita mulai dengan membangun kedekatan, bersedia bergaul, dan mau saling menerima dalam hidup yang kita jalani. Kemurahan hati kita harusnya ada karena iman yang kita miliki dalam Allah. Kita menjadikan Allah teladan dalam iman kita, maka apa yang menjadi cara Allah memberkati kita, itu juga yang akan kita lakukan kepada sesama kita. Jadi, kuncinya adalah ketika kita bersedia membangun relasi dengan sesama kita, maka kita bisa bermurah hati kepada orang yang ada di sekitar hidup kita. Semoga Allah memampukan kita semua untuk melakukannya dalam hidup kita dan iman kita. Amin. Mari kita berdoa. Seperti benih yang ditabur di tanah yang subur, yang menumbuhkan tunas baru di ladangnya, seperti itu jugalah firman yang bersama kami dengar dan renungkan hari ini. Sebagai umat-Mu, kami tentu masih banyak kekurangan akan mengerti kebenaran firman-Mu. Kiranya Allah senantiasa memampukan kami sehingga kami tidak hanya mampu membaca dan merenungkan firman ini, melainkan juga kami dimampukan untuk melakukan firman itu di dalam hidup dan pelayanan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.